Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EIP dimanapun berada, perkenalkan saya Banan Nailin Najibah yang biasa dipanggil sebagai Kak Nanai. Saya adalah Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Disabilitas dan hari ini kita bersama Aiki. Ya, halo sahabat EIP semua, perkenalkan saya Rizky Maulana. Saya aktif gitu ya atau gimana? Boleh. Atau saya aktif di Al-Fikri Institute sebagai koordinator bidang kajian keislaman. Terima kasih. Nah, Aiki, hari ini kita akan ngobrolin nih tentang pelecehan seksual. Menurut Aiki, kenapa sih pelecehan seksual itu terjadi? Itu kenapa sih? Menurut saya pelecehan seksual terjadi pertama karena ada stimulus. Mudahnya kayak bisa kita omongin kayak gini nih. Jadi aku tuh misal lagi jalan ke satu tempat, aku tuh lihat perempuan gitu kan, pakai baju yang saya agak seksi atau agak terbuka atau mungkin agak ketat gitu, agak ketat. Nah, gara-gara stimulus itu kan jadi kayak bilangnya apa ya? Aku harus eufemisme. Jadi ada mungkin hasrat seksual yang tumbuh, itu kan setelah ada hasrat seksual yang tumbuh ya sudah, aku melakukan tindak pelecehan seksual mungkin seperti aku memegang salah satu bagian tubuh tertentu perempuan. Aku megang kakinya, aku megang kupingnya, atau aku megang kantongnya. Ya, jadi karena mungkin lebih mudahnya karena perempuan yang mancing kan gitu, ibarat nama kayak kucing dikasih ikan asin ya udah pasti digondol. Gitu ya. Tapi Aiki tahu nggak kalau ada museum tentang pakaian korban-korban pelecehan seksual dan korban pemerkosa. Dan secara garis besar pakaian-pakaian yang dipajang itu pakaian yang tertutup, gamis, baju sekolah, baju daster yang gombrong, bahkan baju anak kecil yang gambarnya Hello Kitty, ya baju piyama. Nah, itu faktanya seperti itu. Jadi pelecehan seksual itu terjadi pertama karena budaya patriarki. Budaya patriarki menormalisasi bahwasannya perempuan itu ya rentan menjadi korban pelecehan seksual. Yang kedua, pelecehan seksual terjadi karena ada relasi kuasa yang timpang. Setiap pelaku pelecehan seksual selalu memandang bahwasanya korban itu lemah dan secara hierarkis mudah mereka tindas. Makanya ketika ada kasus pelecehan seksual di tempat publik, mereka menyasar orang random. Secara random, yang penting jenis kelaminnya perempuan karena mereka memandang perempuan itu lemah, maka mereka lecehkan. Jadi kalau kita lihat beberapa penelitian juga menyatakan relasi antara korban dan pelaku itu adalah relasi orang asing. Jadi bukan relasi yang dikenal. Jadi asumsi tentang pelecehan seksual, bahwasanya pelecehan seksual itu berasal dari stimulus, itu adalah asumsi yang tidak berdasar karena pelaku sebelum bertemu korban itu sudah berhasrat lebih dulu. Bukan karena pakaian. Terlepas apapun yang mereka kenakan, pelecehan seksual dapat terjadi. Bahkan untuk saudari-saudari kita yang menggunakan gamis, menggunakan cadar, itu terjadi juga. Kira-kira sumbangsi apa yang mereka berikan kepada pelaku ketika mereka sudah menutup aurat dengan baik? Ya kan? Seperti itu. Fetis? Bisa. Kalau misalnya pelaku itu memiliki kelainan seksual, parafilia. Tapi kan nggak semuanya. Dan banyak penelitian mengatakan hampir seluruh pelaku pelecehan seksual adalah pecandu pornografi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya ya pelaku tuh otaknya sudah rusak duluan, sudah dirusak oleh pornografi sehingga dopaminnya mereka itu membanjiri korteks prefrontal, otak bagian depan yang mengatur tentang kebijakan, tindakan, moralitas, sehingga mereka itu tidak memiliki kontrol kendali yang baik. Seperti itu IQ. Lalu selanjutnya ada budaya victim blaming. Kenapa lagi? Victim blaming itu ketika terjadi pelecehan seksual nih, misalnya pasti korban itu disalahin, dipertanyakan oleh masyarakat. Ketika kamu dilecehkan, apakah kamu dandan? Apakah kamu pakai baju seksi? Jadi pelaku tuh ada terus karena nantinya kalau ada kasus itu
bukan pelaku yang disalahkan, korban. Jadi kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual adalah satu-satunya kriminal yang korbannya disalahkan kembali. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gitu Aiki. Aku merasa disalahin ya. Kok aku jadi ngerasa kayak pelaku di sini ya? Terus selanjutnya Aki ya, bab adanya pelecehan seksual itu adalah minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual. Mereka itu nggak bisa mendefinisikan atau sulit ya, mendefinisikan apa yang terjadi kepada diri mereka, terutama pada korban ya. Misalnya ketika di angkot, ada gesekan-gesekan dari penumpang lain. Mereka itu kesulitan untuk mendefinisikan apakah ini sentuhan tidak sengaja atau sentuhan yang disengaja. Terutama bagi anak-anak kecil. Ketika mereka tuh dipegang-pegang organ genitalnya, mereka bingung apa yang terjadi pada diriku pada saat itu. Jadi mereka itu kesulitan mencari diksi yang pas untuk menceritakan pengalaman mereka atau perasaan mereka, gitu. Lalu selanjutnya kalau kekerasan seksual atau pelecehan seksual di ranah perguruan tinggi, banyak institusi perguruan tinggi yang cenderung menutupi kasus-kasus pelecehan seksual dengan dalih atas nama baik kampus. Padahal kalau misalnya kampus itu bisa tegas menindak pelaku, justru ini memberi warna dan corak baik untuk institusi tersebut ya. Bahkan masyarakat akan melihat kampus tersebut tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, alih-alih melihatnya sebagai warna negatif ya, atau corak negatif dari kampus tersebut. Nah, kalau menurut masyarakat sendiri nih Aiki, kalau ada kasus pelecehan seksual, respon masyarakat itu gimana sih? Aku ya dari pandangan masyarakat awam itu, kalau ada kejadian pelecehan seksual biasanya nggak tahu ya, mungkin kayak pertama mungkin kalau pelecehan seksual teh masyarakat terutama laki-laki biasanya pengen nonjokin pelaku. Oh gitu. Biasanya pengen nonjokin pelaku, beberapa mungkin pengen nonjokin pelaku. Kedua, kita nganggap tuh jadi kalau ada perempuan yang udah dilecehin tuh kita anggap kayak sorry itu saya kayak kok udah dipakai. Kayak kehormatannya itu mungkin berkurang. Bahkan mungkin suka ada stigma kan gitu di masyarakat. Si ini mah udah pernah gini itu sama orang lain. Itu jadi aku nggak tahu ya. Aku juga karena bagian dari masyarakat awam, aku tidak tahu harus di posisi mana. Apakah aku harus berada di posisi menyerang pelaku atau aku harus di posisi membela korban sendiri saat terjadi tindak pelecehan seksual toh diam saja gitu. Aku anggap mungkin itu sudah masuk dalam ranah kesepakatan. Begitu. Jadi Aiki setidaknya ada 3 respon korban ketika terkejut, terutama pada kasus kekerasan seksual ketika dia mendapatkan kekerasan seksual ya. Pertama, respon korban adalah fight ya. Jadi ada tipe korban-korban yang mereka itu melawan seperti menonjok, menendang ya. Menendang, memukul pelaku. Yang kedua, ada tipe korban yang responnya adalah flight, kabur. Kalau kita boleh cerita sedikit, dalam Quran surat Al-Hud ayat 114 itu ada asbabun nuzulnya. Ceritanya ada seorang sahabiah belanja kurma di pasar. Pedagangnya namanya Abu Yasar al-Amri. Waktu lagi belanja kurma, Abu Yasar ini ngomong sama ibu-ibu tersebut yang beli kurma. Mangga di dalam ada yang kurma lebih bagus. Ini ngikutin dong ibu-ibu tersebut untuk memilih kurma yang lebih bagus. Waktu udah masuk ke rumahnya, pintu dikunci sama Abu Yasar al-Amri. Diprank. Diprank. Pintu dikunci, dijebak bukan diprank ya. Pintu dikunci dan Abu Yasar al-Amri itu memaksa mencium korban, mencium ibu-ibu tersebut. Lalu respon ibu-ibu tersebut langsung membuka pintu dan lari. Nah ini yang disebut sebagai respon flight. Berarti pakaian siapa tadi sahabiah? Sahabiah ya, tidak disebutkan namanya dalam hadisnya. Apakah sahabiah tadi berpakaian terbuka? Nah, belum tentu kan sahabiah loh. Dan ini settingnya Madinah loh ya. Gitu. Apakah kita bisa berasumsi, sahabiah tersebut pasti pakaiannya terbuka? Oh iya, kurang ajar tentu kita ya. Iya. Nah kayak gitu ya. Terus respon yang ketiga,
korban ketika mendapati dirinya dilecehkan adalah freeze. Freeze. Jadi mereka Diam. itu tiba-tiba diem, membeku, nggak tahu apa-apa dan nggak bisa bergerak. Nah, inilah sebab kenapa beberapa korban itu kerap tidak bisa melawan, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi bukan karena enjoy it, bukan karena enjoy it, bukan karena menikmati, tapi karena memang bingung harus ngapain, kaku dan nggak bisa bergerak. Nah, dalam kedokteran ya, kesehatan itu disebut sebagai tonic immobility. Jadi tiba-tiba lumpuh secara sementara. Nah, gitu ya Aiki. Kalau menurut Aiki sendiri nih, pelecehan seksual itu apa sih Aiki? Pelecehan seksual itu mungkin kalau aku pakai perspektif anak kiai ya, pertama mungkin perzinahan termasuk mungkin mendekati zina, pacaran juga ada yang pelecehan seksual. Kedua, adanya interaksi seksual secara paksa. Kayak mungkin ini boleh bahasanya vulgar, boleh nggak? Dipegang aja. Dipegang. Oke. Mungkin memegang anggota tubuh perempuan gitu kan, tapi tanpa adanya kesepakatan gitu. Ini mungkin kayak gitulah. Ya, agak-agak mirip ya. Yang terakhir agak-agak mirip. Pelecehan seksual adalah segala tindakan yang diasosiasikan dengan tindakan-tindakan seksual yang tidak diinginkan. Jadi korban ini tidak setuju terhadap perlakuan itu. Itu yang disebut sebagai pelecehan seksual. Gitu ya. Tidak diinginkan dalam arti. Ya, tidak konsensus, korban itu tidak ridho terhadap apa yang terjadi terhadap dirinya. Kalau ridho namanya bukan pelecehan. Pelanggaran etis. Dia masuk kriminalitas juga ya? Enggak. Kalau misalnya antarodin itu tidak disebut sebagai kriminalitas dan tidak bisa dipidana. Nah, kalau misalnya kasusnya nih hubungan seksual, kalau keduanya ridho, maka itu disebut sebagai zina. Tapi kalau salah satu dari mereka tidak ridho, itu disebut sebagai perkosa. Berarti yang satu masuk ke etik dosa mungkin ya? Etik dosa. Moral, yang satu kejahatan. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang zina saja tidak boleh, apalagi dengan cara memaksa. Gitu ya. Kalau gitu, apanya? Karena aku pikir apa yang kakak sampaikan itu terlalu luas. Batasan pelecehan seksual tuh apa sih? Sampai mana? Jadi batasan sesuatu tindakan dikatakan pelecehan atau tidak adalah konsensus korban. Ridho korban. Okay. Jadi kalau tidak antarodin ya namanya pelecehan seksual. Korban nggak nyaman, korban bilang tidak walaupun dia gesturnya sulit untuk melawan, sulit untuk misalnya mendorong pelaku dan segala macam, atau freeze kayak tadi. Kalau korban nggak nyaman, korban bilang enggak, no is. Jadi kalau ini misal, nih aku dapat satu contoh kasus. Jadi ada temanku KKN, dia tuh pacaran di depan umum. Itu pacaran di depan umum kan sempat rame tuh di kelompoknya, dibilangin kok si ini ngelecehin pacarnya sih. Waktu aku tanyakan, emang kamu ngapain aja gitu kan, emang kamu sama pacar kamu ngapain aja? Aku cuman nyender, ya aku cuman mesra-mesraan gitu di depan umum. Terus teman-teman kakak ini bilang, kok dia melakukan pelecehan seksual sih? Itu masuk gak? Kayak bermesraan di tempat umum, kayak pacaran gitu. Jadi kayak nyender, pacaran, pegangan tangan. Nah, pegangan tangan itu adalah pelanggaran etis kalau kita pakai norma dan moral Islam, bukan kejahatan ya. Kalau dalam dosa mungkin ya. Ya masuk dosa, bukan masuk kriminal dalam hukum undang-undang positif. Karena misalnya keduanya setuju atas perilaku itu ya, atas tindakan itu. Tapi kalau misalnya salah satu kekasihnya tidak ridho, maka dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Kita harus tanya dulu nih, salah satunya ridho apa enggak? Tapi kalau gak ridho bisa dilaporin pacar? Bisa. Kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi dalam relasi romantis. Bahkan dalam relasi suami istri ada yang disebut sebagai marital rape atau perkosaan dalam rumah tangga. Tapi bukannya gimana tuh marital rape? Marital rape itu ketika salah satu dari pasangan, dari zauj atau spouse itu tidak ridho terhadap
hubungan seksual yang terjadi misalnya habis lahiran nih seorang istri kan nifas, belum lagi jahitan melahirkan. Ada beberapa kasus suami itu memaksa untuk melakukan hubungan seksual karena tidak bisa memendam gejolak nafsu seksualnya hingga terjadi pendarahan dan segala macam, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah ini bisa dilaporkan sebagai tindakan pidana. Bahkan dalam relasi yang sah, ya sebagaimana suami istri tersebut ada kejadian kekerasan seksual. Gitu ya. Bukan karena stranger, orang asing doang. Bukan ranah sah atau tidak sah, tapi caranya, cara memaksa atau tidak, kekerasan atau tidak. Jadi kekerasan seksual itu bukan pada ranah legal atau tidak legal, tapi pada ranah bagaimana cara dia melakukan itu. Kalau bercanda tentang misalnya hubungan seksual, kayak ada temennya baru nikah, teman-temannya langsung teriak tutor dong nah itu gimana? Itu pelecehan seksual tuh. Itu pelecehan seksual. Itu bisa dipenjara tuh yang ngomong. Bisa. Jadi bercandaan seksual apalagi tidak disetujui korban itu dapat didefinisikan sebagai pelecehan seksual verbal, kata-kata. Pelecehan seksual verbal. Pada banyak kasus pelecehan seksual verbal, pelaku-pelaku ini biasanya menyampaikan kata-kata pelecehan itu dengan frasa-frasa yang ambigu. Misalnya kayak tadi, tutor dong, tutor. Kalau dikonfrontasi, tutor apa? Itu nggak boleh loh. Itu masalah privasi loh. Terus mereka bisa dengan mudahnya bilang, maksudnya tutor belajar, bukan tutor tentang begituan. Tapi kalau diselewengin itu tuh masuk nggak? Kalau apa? Masuk kayak diselewengin tadi. Selewengin apa? Tutor apa? Tutor dong, tutor apa? Hubungan seksual gitu. Tutor apa? Hubungan seksual? Enggak, tutor belajar. Kalau diselewengin gitu masuk? Tetap masuk karena memang tujuan awalnya untuk melecehkan. Ngomongin tentang aktivitas seksual. Merendahkan. Gitu. Ngomongin tentang aktivitas seksual, kalau misalnya yang kita ajak ngomong itu tidak ridho, itu masuk kriminal. Kayak mungkin kayak cerita pengalaman seksual itu masuk pelecehan seksual. Masuk pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual verbal. Jadi AIK pelecehan seksual itu dibagi menjadi dua, ada yang fisik, ada yang non fisik. Pelecehan seksual fisik itu seperti meraba, memegang alat-alat yang berkaitan dengan organ reproduksi. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga dapat menjadi korban yang pelakunya barangkali perempuan atau sesama laki-laki. Terus yang non fisik itu seperti candaan-candaan yang berbau seksual, terus pandangan mata yang mesum, catcalling. Catcalling itu adalah jadi gangguan-gangguan terutama bagi orang asing yang menunjukkan kuasa pelaku terhadap korban. Biasanya dilakukan oleh anak kampung situ. Kalau kita lagi jalan nih perempuan, jalan di sebuah perkampungan pasti dicicit gitu. Kiu. Nah, itu disebut sebagai pelecehan seksual atau yang kita sebut sebagai catcalling. Nah, biasanya catcalling ini adalah sapaan-sapaan yang tidak tulus. Kalau buat muslimah biasanya assalamualaikum ukti. Itu masuk catcalling? Masuk kalau nggak tulus. Jadi kalau niat gombal gitu, niat ngerayu. Dan dilakukan oleh orang asing biasanya. Itu bisa dipenjarain tuh yang ngomong bisa dilaporkan. Sombong banget sih nggak jawab salam. Kan beda ya antara salam yang tulus dengan salam yang tidak. Jadi kalau misalnya catcalling itu sapaan-sapaan, pujian atau yang sifatnya mengganggu. Berarti rasa ketidaknyamanan korban itu bisa dilanjutkan ke jalur hukum. Bisa. Tapi kalau misal pelecehan verbal itu efek apanya? Kayak efek atau respon ke korban itu sama nggak? Kalau misalnya cewek di catcalling ada, atau cewek di tweet-tweetin atau gimana gitu, atau mungkin cewek ada yang di chat mesum, itu responnya bisa sama kayak tadi, kan bisa ada yang nge-freeze, ada yang lawan, ada yang gimana? Ya sama. Ada yang responnya dia itu buru-buru lari, flight ya. Ketika lewat nih di sweet sama abang ojek, ayo neng, assalamualaikum, hai cantik. Korban tidak nyaman, mereka buru-buru lari. Itu yang pertama, itu yang disebut sebagai flight. Ada juga yang responnya fight, apaan sih lu?
lawan. Ada juga yang freeze, dia tuh nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus memberikan respon apa, tindakan apa, bahkan bisa dia sampai diem aja, seperti itu. Tergantung dengan pengalaman psikis, ya. Jadi sifatnya nggak universal. Oke, kalau contoh kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi. Nah, Aiki perlu diketahui bahwasannya dalam institusi pendidikan ya, perguruan tinggi menduduki peringkat pertama kasus pelecehan seksual tertinggi. Ini adalah penelitian dari Kemendikbud. Jadi dari masa ke masa perguruan tinggi itu ranking pertama kasus kekerasan seksual. Contoh nih kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi misalnya ada dosen ya melecehkan mahasiswi atau melakukan eksploitasi seksual. Kalau kamu mau di ACC skripsinya, maka kamu harus tidur dengan saya. Ini adalah contoh kasus pelecehan seksual di anak perguruan tinggi. Selain itu, ada contoh lain, misalnya sesama mahasiswa-mahasiswi ketika PPL atau KKN memberikan ospek jurusan memberikan hukuman-hukuman yang berbau seksual. Terlambat hukumnya hukuman seksual yang berbau seksual, pegang ini pegang itu dan sebagainya. Hukuman-hukuman yang bernuansa seksual itu dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual gitu. Canda-candaan ketika KKN gitu ya, misalnya mengintip mahasiswi lain ketika mandi waktu lagi KKN itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Tapi ada datanya? Gitu, ada datanya. Jadi tahun 2020 ya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat 88 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik atau ranah intim itu terjadi di bahkan di tahun 2015 sampai 2020 pada tahun-tahun sebelumnya 27% dari keseluruhan kasus kekerasan seksual itu terjadi di tahun 2021 sebanyak 27% dari 4.000-an kasus kekerasan seksual, 1.000-an kasusnya itu terjadi di perguruan tinggi. Ini sangat miris. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya perguruan tinggi merupakan lambang kedewasaan ilmu pengetahuan yang seharusnya bisa sejalan dengan kemanusiaan. Ini miris sekali ya, sehingga ada nih undang-undang Kemendikbud di tahun 2021 nomor 30 mengeluarkan aturan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terus selain itu kita juga punya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terus ada juga undang-undang KUHP tentang pencabulan, nantinya bisa memenjarakan dan tapi kenapa sih kayak kampus-kampus itu kayak nggak mau nge-follow up kasus seksual? Nah, Kemendikbud ketika melakukan survei 77% dosen itu mengatakan bahwasannya telah terjadi kasus kekerasan seksual di universitas-universitas dan 68% dosen itu tidak melaporkan karena khawatir dengan jabatan mereka, tekanan dari atasan, dengan argumen atas nama baik kampus. Padahal ketika kampus itu berani melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelaku, menyediakan krisis center untuk pemulihan korban, menindak, itu justru menjadi nilai positif dari universitas atau perguruan tinggi tersebut. Tapi kok yang ditekan kayak korban, kayak mahasiswinya? Kok kayak mana? Kok yang ditekan malah korbannya ya? Iya, karena ini adalah pengaruh dari budaya tadi. Jadi budaya patriarki melihat bahwasanya aib itu berada di korban. Aib itu berada di korban. Korban itu ketika dia sudah dilecehkan, maka keburukan beserta nilai-nilai moral yang rendah itu ada dalam dirinya. Padahal kebalik ya. Merasa tidak suci. Tidak suci. Tidak berharga. Memberi nama buruk bagi perguruan tinggi padahal. Terus banyak juga kan sebagaimana yang kita tahu kasus pelecehan seksual itu
latar belakang adalah relasi kuasa yang timpang, pelakunya adalah dosen. Nah, itu ketika dosen itu disorot sebagai pelaku pelecehan seksual, maka institusi perguruan tinggi akan merasa ternodai juga. Oh, dosen dari kampus mana nih? Seperti itu. Makanya beberapa perguruan tinggi itu tidak menindak tegas. Jadi alih-alih melakukan kriminalisasi terhadap pelaku, perguruan tinggi itu justru meredam suatu. Oke. Kita punya one last question. Punya satu pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pengaruh pemahaman keagamaan terhadap tindakan atau perilaku pelecehan seksual? Ada nggak? Jadi Asghar Al-Injinier, ya, seorang teolog Muslim, pernah mengatakan bahwasanya pada kesejarahannya agama itu lahir di tangan laki-laki, sehingga nilai-nilainya lebih menguntungkan laki-laki. Hanya saja Asghar mengatakan bahwasanya agama itu bukan penyebab utama ketertindasan terhadap perempuan. Budaya juga memegang. Nah, budaya ini juga berpengaruh terhadap pemahaman atau penafsiran agama bagi setiap pemeluk. Jadi budaya itu ada pengaruhnya terhadap pemahaman agama. Kalau kita lihat telusuri secara fakta, agama itu justru melakukan pembebasan terhadap segala represi, terutama terhadap perempuan pada kasus pelecehan seksual misalnya. Oh iya. Ketika Kayak Sahabiah tadi. Sahabiah tadi, bagaimana respon Rasulullah ketika Abu Yasir Al-Amru menceritakan apa yang terjadi tentang dia melecehkan Sahabiah tersebut? Apakah Rasulullah itu balik menyalahkan Sahabiah? Baju lu kayaknya. Ya, misalnya dan sebagainya macam. Salah sendiri mau masuk ke rumah orang. Enggak, respon Rasulullah itu tidak melakukan victim blaming. Tapi Rasulullah justru memarahi Abu Yasir Al-Amru. Marah sampai Abu Yasir Al-Amru itu didiemin sampai sore. Sampai sore. Sehingga Quran surat Hud ayat 114 itu keluar. Bahkan sampai Al-Quran tuh. Al-Quran tuh. Iya, ada kasus eksploitasi seksual yang masuk ke ranah kekerasan seksual misalnya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya budak-budak perempuan, 6 budak perempuan. 2 diantaranya adalah Musaikah dan Umaymah. Pada saat itu Musaikah dan Umaymah itu dipaksa untuk melarikan diri agar Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendapatkan uang. Terus Musaikah dan Umaymah kabur mengadukan hal ini ke Rasulullah. Apa respon Rasulullah? Apakah menyalahkan, salah kabur sih, punya majikan dan sebagainya? Justru Rasulullah memerdekakan, dan Musaikah dan Umayyah ini adalah menjadi perempuan yang berbaiat Ridwan dan dijamin masuk surga. Ini kan bukti-bukti pembebasan agama terhadap segala represi, terutama dalam konteks kekerasan seksual gitu ya. Jadi pemahaman agama yang sifatnya menindas pasti sudah kemajukan budaya-budaya yang berlawanan dengan jadi bukan karena agamanya tapi latar belakang dari pemahaman agama. Iya. Budaya gitu. Oke, terima kasih banyak nih Aiki, kita udah ngobrolin tentang pelecehan seksual, terutama pelecehan seksual di perguruan tinggi, udah seru banget ya. Nah, sahabat Aiki, kalau mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.